asal Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mengenakan APD lengkap dan azan di pemakaman ibunya viral di media sosial. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kemudian menghubungi langsung anak-anak dari almarhum Ali Yusni dan almarhumah Desi Setiawati yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Jokowi langsung menelepon melalui video call lewat handphone dari Bupati Kukar, Edi Damansyah, dan diterima langsung oleh Arga, anak kedua dari Pak Sutri itu. Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan dukungan moral terhadap mereka dan juga bantuan berupa sejumlah uang tunai. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Kaltim Aris Joni yang akan memberikan laporan. Halo Aris. Ya, Aris. Selamat sore, Dea. Iya, Aris, bisa Anda jabarkan apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi saat melakukan video call bersama Arga? Ya, pertama kali Presiden RI Pak Jokowi menelpon Arga sekitar jam 10 pagi melalui handphone Pak Bupati Kukar, Pak Edi Damansyah, di mana pada saat terhubung, Pak Jokowi langsung menanyakan keadaan atau kondisi keempat anak yang ditinggal kedua orang tuanya pada saat meninggal karena COVID. Pak Jokowi sendiri mendapat informasi pada kemarin setelah tim dari Kukar, baik itu Kapolres, Dandim, Bupati menghubungi pihak istana, dan Pak Jokowi dari kemarin sudah berjanji akan menelpon anaknya yang salah satu merupakan ASN yang meninggal dunia itu. Begitu. Iya, Aris. Lalu informasinya juga Presiden memberikan sejumlah bantuan kepada Aris dan juga saudara-saudaranya. Bantuan apa saja yang diberikan Presiden Jokowi, Aris? Ya, Pak Jokowi memberikan bantuan berupa uang tunai sekitar 25 juta yang langsung dikirim melalui rekening anak pertamanya, dan pada hari ini sudah dipastikan bahwa bantuan tersebut sudah sampai di rekening anak daripada orang tua yang meninggal itu. Iya, Aris. Lalu selain bantuan dari Presiden Jokowi, apakah mereka juga mendapatkan bantuan lain dari pihak pemerintah setempat? Oh ya, dia keempat anak ini juga mendapatkan bantuan berupa sepeda dari Bupati Kukar sendiri yang menyerahkan langsung untuk Arga. Kemudian ada boneka untuk anak yang nomor 4 karena masih 4 tahun, dan juga ada beberapa bingkisan sembako yang diberikan pemerintah untuk keluarga dan anak-anaknya dari Pak Sutri yang meninggal karena COVID kemarin. Iya, Aris. Lalu saat melakukan video call bersama anak-anak dari Pak Sutri itu, apa pesan yang disampaikan oleh Jokowi ke anak-anak itu? Pertama kali Pak Jokowi mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya untuk anak-anak daripada pasangan suami istri tersebut beserta keluarganya, mengucapkan belasungkawa. Kemudian Pak Jokowi juga mencoba untuk menyemangatkan anak-anaknya itu agar tetap tegar. Bahkan Pak Jokowi juga sempat menanyakan berapa saudara, memberikan bentuk perhatian seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Aris untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut ada momen saat Presiden Jokowi melakukan panggilan video bersama Arga. Berikut. Sehat, ya. Jika udah sehat, salam ya untuk kakak dan adik ya. Semoga cepat sembuh dan bisa beraktif. Itu saudara berapa sih Arga? Saudara berapa? Saudaranya berapa? Berapa saudara? 4. Ya, berarti masih punya kakak dan adik ya. Ini sekarang tinggal di Nana? Nenek sama kakak?
Ya, hati-hati, belajar terus ya, dan apa apa pengen apa, perlu apa? Hah? Cita-citanya mau jadi polisi lah. Pengen jadi polisi, oh ya. Ini masih pengen apa? Perlu apa? Tidak perlu apa? Saya membaca Pak tuh apa ya, dan Ibu meninggal karena COVID ya minggu yang lalu. Saya turut bercita-cita ya, yang pertama berpulang ayah dan Ibu tercinta dari Mas Arga. Semoga almarhum ayah dan Ibu mendapatkan tempat terbaik di Allah. Ya. Dan semoga dan kakak adik juga diberikan sabar, ya. Terus sekolahnya gimana, Kang? Tribuners, kita beralih ke Bogor, Jawa Barat. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, secara spontan memborong seluruh dagangan milik seorang pedagang sayur yang sedang melintas. Hal itu dilakukannya saat tengah memantau razia vaksinasi oleh Satgas COVID-19 terhadap pengendara di Jalan Pemuda Kota Bogor. Namun ternyata itu tidak dilakukan secara cuma-cuma. Sebagai gantinya, Kapolresta Bogor Kota itu meminta pedagang sayur untuk melakukan vaksinasi. Setelah mengikuti vaksinasi, tukang sayur tersebut kembali ke gerobaknya dan benar, dagangannya diborong oleh Kombes Susatyo. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, Lingga Arfian yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Halo Lingga. Iya, Dea. Ya, Lingga, bisa Anda jelaskan bagaimana awalnya Kapolresta bisa memborong sayur dari pedagang tersebut? Ya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, tadi pagi Satgas COVID-19 Kota Bogor dari Polresta Bogor Kota melakukan razia atau operasi vaksinasi. Operasi tersebut dilaksanakan di Jalan Pemuda, tepatnya di depan gedung DPRD Kota Bogor. Saat melakukan razia vaksinasi tersebut, Kapolresta Bogor Kota melihat ada beberapa pedagang yang melintas dan saat itu pedagang yang melintas pun ditawari untuk melaksanakan vaksinasi. Salah satunya adalah Mas Muhyiddin, seorang pedagang sayur yang kebetulan sedang melintas di lokasi tersebut. Kemudian Kapolresta Bogor Kota menanyakan apa beliau sudah divaksin atau belum. Pedagang pun menjawab belum. Ketika ditawari, pihaknya bersedia untuk melakukan vaksinasi. Setelah dilakukan vaksinasi, kemudian Kapolres pun membeli semua dagangan milik pedagang sayur tersebut, Mas Muhyiddin. Seperti itu, Dea. Iya, lalu informasi yang saya dapat itu tadi sebenarnya razia ini untuk melakukan vaksinasi terhadap pengendara ya. Lalu apakah sebenarnya saat itu memang ada vaksinasi untuk para pedagang atau seperti apa, Lingga? Iya, Dea. Sebenarnya tadi Satgas COVID-19 melakukan razia untuk para angkutan umum, yaitu angkutan kota, jurusan Pasar Anyar Citerep, kemudian ada beberapa pengendara. Namun saat bersamaan beberapa pedagang juga melintas karena memang stok vaksin masih tersedia dan para pedagang ini pun menjadi target sasaran karena riskan mereka semua sering bertemu banyak orang di berbagai tempat. Untuk itu Kapolres pun menawarkan para pedagang tersebut untuk vaksinasi. Ada memang pedagang yang tidak bersedia, namun kebanyakan dari mereka bersedia dan salah satunya adalah Mas Muhyiddin ini. Seperti itu, dia. Ya, lalu Lingga, bagaimana untuk proses vaksinasi di gerai vaksin presisi Polresta Bogor Kota itu? Ya, dia setiap peserta vaksin yang sudah bersedia melaksanakan vaksinasi langsung masuk menuju lantai basement gedung DPRD Kota Bogor. Selanjutnya ketika mereka membawa kendaraan, mereka bisa parkir di samping lokasi vaksin. Selanjutnya mereka masuk ke meja pendaftaran. Setelah itu mengisi registrasi, melaksanakan vaksinasi dan observasi selama 30 menit. Tadi juga semua berjalan dengan lancar, tidak ada antrian ataupun kerumunan masyarakat yang mengikuti vaksin karena vaksinasi dilaksanakan dari mulai peserta mendaftar hingga dilakukan observasi itu kurang lebih hanya sekitar 40 menit. Seperti itu, Dea.
Ya, kembali ke pedagang sayur tadi, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, di lokasi berapa jumlah sayur dan nominal yang dibayarkan Kapolresta untuk pedagang itu? Hingga. Iya, ada yang menarik ketika Kapolresta Bogor Kota menghampiri pedagang tersebut ditanya oleh Kapolres berapa jumlah dagangannya karena memang jumlah dagangnya sendiri sudah tinggal sedikit lagi seperti itu. Ketika ditanya, pedagang tersebut menjawab nominalnya hanya Rp500.000, namun Kapolresta Bogor Kota menawar bahwa dagangan tersebut akan dibayar sebesar 1,5 juta. Mendengar itu, pedagang sayur pun sempat gemetar saat menerima duit, dia pun sempat akan berkaca-kaca gitu matanya. Setelah itu pedagang itu langsung membungkus semua barang dagangan, dan beberapa dagangan sayur itu pun ada yang dibawa oleh petugas keamanan dan ada juga yang dibawa oleh masyarakat sekitar, seperti itu Dea. Iya, lalu bagaimana tanggapan dari pedagang sayur yang diborong dagangannya saat itu? Ya, tadi kami sempat melakukan wawancara dengan Mas Muhyiddin bahwa biasanya dia itu hanya baru habis dagangannya sekitar pukul 2 siang hingga 3 sore. Namun pada siang tadi hanya sekitar pukul 11 atau jam 12 dagangannya sudah ludes dibeli oleh Kapolresta Bogor Kota. Ia pun mengatakan bahwa hasil penjualannya tersebut akan diberikan kepada keluarganya dan menceritakan ke keluarganya, dan juga nantinya para keluarganya itu akan diajak untuk mengikuti vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah, seperti itu Dea. Iya, lalu untuk terkait vaksinasi di Kota Bogor sendiri, sampai saat ini berapa persen jumlah target vaksinasinya, Lingga? Ya Dea, tadi secara keseluruhan jumlah target vaksinasi di Kota Bogor capaiannya mencapai lebih 30%, namun jumlah tersebut dirasa masih kurang karena masih berada di bawah 50%. Saat ini Satgas COVID-19 Kota Bogor melalui pemerintah daerah dan berbagai instansi TNI Polri terus menambah jumlah target tersebut, dan pemerintah pun terus meminta tambahan stok vaksin dari pemerintah pusat, seperti itu. Ya, baik Lingga dan Tribuners, tadi juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Chandra. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Bogor Kota melaksanakan vaksin presisi. Kami memiliki target bahwa sebelum jam 12 kami sudah bisa memvaksin sebanyak 500 orang. Sehingga selain yang targeted yang kami laksanakan, apabila masih ada sisa, maka kami melaksanakan razia vaksin di depan kantor DPRD agar masyarakat yang melintas, yang sudah tahu jalan ke depan kantor DPRD, termasuk penumpang angkot dan sebagainya, itu bisa ikut vaksin di DPRD. Sehingga komitmen kami untuk mendukung program vaksinasi ini bersama pemerintah Kota Bogor itu terus kita dorong supaya bisa mengejar ya, vaksin itu terus. Untuk RW zona merah, kemudian apabila sebelum jam 12 masih ada sisa, kita lakukan razia untuk warga Kota Bogor bisa melaksanakan vaksin. Ya. Syaratnya apa aja Pak? Kenapa? Yang penting dia bawa ini aja. Yang penting dia bawa KTP, dia bisa bawa atau KK untuk di bawah 15 tahun ya. Kemudian kalaupun dia tidak bawa, minimal bisa difotokan sama orang rumah, nanti dibawa ke sini. Yang penting data kita bisa masuk, karena panggilannya itu person by person. Ya. Berapa Pak tadi targetnya Pak? Berapa banyak Pak? Kenapa sebelum jam 12 kita berusaha bisa 500. Jadi kalau misalnya bisa satu hari 1000, kita geber 1000. Ini tiap hari atau hari ini aja Pak? Tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari. Masuk nanti kita satu juga pelaksanaan vaksin yang kedua ya. Tadi melihat antusiasnya gimana? Tentukan di sini, kami titiknya di sini gitu ya. Antusiasnya gimana Pak tadi Pak? Cukup luar biasa ya, masyarakat tadi ada beberapa tukang sayur, ya, beberapa juga supir angkot, kemudian pengguna roda 2, gitu ya. Kalau memang mereka belum vaksin, rata-rata mereka siap dan ingin. Tribuners, kita beralih ke kabar berikutnya. Atlet Indonesia yang telah selesai bertanding di Olimpiade Tokyo dijadwalkan pulang pada besok, Kamis 29 Juli 2021. Termasuk di dalamnya lifter Indonesia penyumbang medali perunggu Windy Cantika Aisyah dan juga Eko Yuli Irawan yang meraih medali perak. Dari informasi yang diperoleh, kemungkinan besar atlet angkat besi ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Penyambutan dipastikan tidak meriah lantaran harus mengikuti protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Warta Kota Rafsani Simajorang yang akan melaporkan. Halo Rafsan.
Ya, terima kasih dia. Dari Jakarta saya melaporkan. Tapi sebelumnya dia, saya ingin mengucapkan juga, kita ingin mengucapkan juga Indonesia bisa, Indonesia juara. Karena masih ada kontingen Indonesia yang akan bertarung untuk memperebutkan medali di Olimpiade Tokyo nanti. Ya, kembali ke pertanyaan dia tadi. Kita ketahui bahwa atlet Indonesia yang sudah bertanding akan kembali pada besok Kamis 29 Juli dan tiba di Soekarno-Hatta pukul 23.50. Itu estimasi ketibaan mereka. Namun saat tiba nanti dipastikan memang tidak meriah. Bahkan media pun dibatasi karena mengikuti protokol kesehatan. Dan kemudian atlet yang akan tiba juga nantinya akan mengikuti karantina juga. Dan di belakang saya adalah Hotel Fairmont yang kemungkinan besar menjadi lokasi karantina atlet. Hal ini setelah saya mengkonfirmasi tadi kepada manajer on duty dari Hotel Fairmont, Bapak Yuliadi, di mana diketahui atlet sebelum berangkat dulu tanggal 17 Juli lalu, mereka standby di hotel ini dan kemungkinan besar mereka akan karantina di sini juga. Namun masih menunggu kejelasan dari NOC, yaitu National Olympic Committee, mereka yang mengurusi atlet Olimpiade kita. Dan di dalamnya, seperti yang kita ketahui ada Eko Yuli Irawan punya medali perunggu dan juga ada lifter Indonesia lainnya seperti Denny. Dan ada 2 lifter yang akan bertarung lagi, di mana tadi ada Rahmat Abdullah di kelas 72 kg. Dan hari Senin 2 Agustus nanti kita jangan lupa untuk mendoakan dan mendukung ada Nurul Akmal yang akan bertarung di kelas 87 kg. Ya, kembali ke studio. Ya. Oke, Rafsan. Lalu tadi Anda juga sudah sempat melakukan liputan ya ke rumah dari Eko Yuli Irawan. Dan setelah Anda berbincang-bincang dengan kerabat di rumahnya, apakah ada informasi terkait sebenarnya keseharian dari Eko Yuli Irawan ini ketika di rumah? Ya, terima kasih dia. Eko Yuli Irawan adalah sosok yang sangat sederhana. Hal ini diketahui saat saya berkunjung dan melakukan wawancara eksklusif tentunya dengan protokol kesehatan dengan sang istri yaitu Ibu Masita. Kemudian ada juga keponakan beliau yang bernama Arif Hidayat. Dan kesehariannya cukup unik juga itu dia karena apa? Ketika bangun jam 7 pagi, Eko akan langsung menuju ke kolam ikan yang berisi beberapa ikan koi dan ikan koi itu dipelihara oleh Eko sejak 2 tahun lalu dan ikan koi itu dipelihara sejak kecil. Dan saat ini memang ukurannya cukup besar, ada sekira 8 atau 10 itu. Dan kemudian nantinya Eko juga telah berencana untuk melebarkan kolam tersebut. Dan kemudian menarik, yaitu lokasi, yaitu tempat latihan, yaitu tempat memelihara ikan cupang. Jadi ada 2, ikan koi dan ikan cupang, serta tempat latihan. Dan ketika Eko berlatih itu sekitar pukul 9 pagi. Biasanya berlatih 3 atau 4 jam, tergantung dari program. Dan saat latihan itu adalah yang menarik, Eko ditemani musik, bukan musik R&B, melainkan musik era-era tahun 2000-an. Bahkan istri dari Eko yaitu Masita yang juga mantan lifter putri Indonesia menjadi pelatih saat di rumah. Begitu juga dengan keponakan dari Eko Yuli yaitu Arif Hidayat yang memang sebagai coach trainer di salah satu wilayah di Bekasi juga turut memberikan saran serta masukan kepada Eko. Dan tidak tanggung-tanggung, memang sosok Eko ini adalah sosok yang sangat mempercayai keluarga dekatnya sehingga beberapa video bahkan beberapa nah kalau diangkat besi biasanya dan sering curhat dengan Arif Hidayat yaitu keponakannya sendiri. Jadi mengobrol tentang banyak teknik angkat besi hampir sampai 2 atau 3 jam berjam-jam sampai kadang istrinya menegur mereka. Apa aja sih yang diobrolin? Ya, seperti itu keseruannya kalau di rumah. Ya, kembali ke studio. Iya. Lalu bagaimana sosok Eko Yuli Irawan sendiri di mata keluarga? Ya, terima kasih dia. Sosok Eko Yuli Irawan memang terkenal sangat sederhana, bahkan tidak neko-neko, dan juga peduli akan keluarga. Salah satu contohnya adalah ketika ada saudara yang merokok, maka Eko tidak akan segan-segan untuk menegur agar yang merokok tersebut jauh dari kerabat, terutama dari anak-anak serta juga dari sanak saudara yang
sedang mengandung, sehingga asap rokok itu tidak terhirup. Kemudian untuk masalah masakan, biasanya kalau suami itu kan biasanya punya masakan istri atau nyuruh masakin ini, tapi itu berbeda dengan Eko. Eko tidak ingin menyulitkan sang istri. Jadi apapun yang dimasak oleh sang istri itu sangat diterima, baik itu tempe dan sayur kangkung. Dan juga Eko tidak mau ibaratnya membuat makanan itu mubazir, sehingga ketika makanan itu masih layak, dia akan memakannya. Dan dia juga menjadi sosok yang suka berbagi. Hal itu didapat dari keterangan dari keponakannya Arif Hidayat. Ya, sekian. Ya. Baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Rafsan juga sudah melakukan berbincang-bincang ya bersama dengan istri dari Eko Yuli Irawan. Masih berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Langsung jalan ke kolam ngasih makan ikan. Makan ikan, main handphone, paling sarapan. Itu jam berapa? Habis bangun tidur langsung? Iya, bangun tidur dia pokoknya kasih makan ikan gitu. Kadang sambil di luar nih sambil berjemur, sarapannya sambil berjemur, sambil liatin ikan gitu. Dari jam berapa ke jam berapa? Bentar aja sih, paling setengah jam doang. Dari jam 6 berarti? Jam 7 sih biasanya. 7. Kalau boleh tahu nih, kolamnya yang mana Bu? Dan isinya ikan apa aja sih Bu? Kasih makan ikan. Oh, sambil duduk Bu ya? Duduk dia nyender di jendela sini. Oh, ada ikan koi, ada berapa ini Bu? Nggak tahu deh, ini dipelihara sama dia dari benar-benar dari bayi banget sampai gede, sampai udah nggak muat mau dibesarin sama dia katanya kalau. Ini dari tahun berapa Bu? Kalau ada, kalau boleh tahu ini tahun berapa? 2 tahun sih bener. 2 tahun? Ini tadi rumah lama, cuma kita remak bangun ulang, balik lagi ke sini. Jadi 2 tahun itu langsung memang Mas Eko itu menyukai ikan atau ada yang lain lagi? Dia buat refresh otaknya aja, kadang capek latihan kan, pengen ada yang dia lihat, pengen liatin ikan, kasih makan kan, emang tadi ngeliatin dia, seneng ngeliat ikan dari kecil, kalau udah gede gitu, dia sendiri yang ngasih makan gitu. Dan biasanya bisa nongkrong juga di sini atau memang khusus waktu Mas Eko cuma sendirian di sini biasanya? Kadang aku temenin sih, ngobrol-ngobrol gitu aja. Tentang keseharian apa-apapun gitu ya. Nah habis dari sini biasanya tempat favorit Mas Eko di mana lagi nih? Kalau di rumah? Habis kasih makan ikan dia sarapan sih Mas, meja makan. Oh sarapan langsung ke meja makan dapur. Nah masakan apa sih yang difavoritkan dari Mas Eko? Kalau sarapan sih dia biasanya minta telur rebus aja sih. Telur rebus? Telur rebus aja. Ayam kampung atau? Ayam biasa. Biasa? Ayam biasa, minta rebusin telur. Ngopi paling. Itu berapa biji telur rebusnya? Dia biasa kalau minta rebusin. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kasus COVID-19 di Kabupaten Tanjung Selor dilaporkan terus mengalami peningkatan. Hal ini turut membuat pasien COVID-19 yang harus dirawat di fasilitas kesehatan juga mengalami peningkatan. Sebelumnya, Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan akan menambah kapasitas tempat tidur atau bed di 3 puskesmas. Namun hingga hari ini, Rabu 28 Juli, penambahan bed untuk penanganan pasien COVID-19 di Puskesmas Tanjung Selor belum juga terrealisasi. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Ilham. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya. Ilham, berdasarkan pantauan Anda tadi, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi pasien di RSUD di sana? Baik, berdasarkan pantauan hari ini, dari 44 kapasitas ruang isolasi di RSUD Sumarno Sasramoja Tanjung Selor, sudah terisi sekitar 37 pasien, sehingga tinggal menyisakan 7 orang pasien lagi, di mana 8 diantaranya saat ini masih dalam kondisi kritis. Begitu rekan Dea. Iya, Ilham. Lalu bagaimana persiapan dari pihak puskesmas sendiri sebagai penyangga rumah sakit? Ya, memang sebelumnya Bupati Syarwani mencanangkan agar beberapa puskesmas di sekitar Tanjung Selor ini ditambahkan kapasitas bednya agar tidak terjadi penumpukan di rumah sakit RSUD Sumarno Sasramojo. Tapi hingga hari ini, salah satunya di Puskesmas Tanjung Selor itu belum terrealisasi, mengingat kapasitas yang dapat ditambah itu hanya sebatas 15-20 bed tempat tidur. Dan menurut Kepala Puskesmas, tadi saya sudah wawancara, beliau mengatakan bahwa tenaga kesehatan juga tentunya akan kewalahan bila nantinya
di Puskesmas Tanjung Selor akan mendapatkan tambahan 15-20 bed ruang perawatan pasien COVID-19. Ya, lalu bagaimana dengan apakah sudah ada alternatif fasilitas lain sebagai ruang isolasi COVID-19, Ilham? Ya, selain 3 puskesmas di Bulungan yang akan menjadi penyangga rumah sakit, sebenarnya juga ada 2 fasilitas lain yang sebenarnya disiapkan sebagai ruang karantina dan juga penanganan isolasi, yaitu di Rusunawa di Jalan Sengkawit Tanjung Selor dan juga di Gedung Wanita di Jalan Serindit. Kedua fasilitas ini direncanakan mampu menampung hingga 225 tambahan bed. Namun hingga saat ini kedua fasilitas tersebut juga belum dialihfungsikan untuk perawatan karena memang kalau menurut Bupati Bulungan memang masih menunggu akan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Bulungan. Begitu rekan Dea. Iya, baik. Terima kasih Ilham dan Tribuners. Tadi rekan wartawan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Dr. Lutfi Abdul Latif selaku Kepala Puskesmas Tanjung Selor. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pak. Ya. Sebelumnya gedung apa ini? TFC. TFC ya. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan gizi. Nah, untuk sekarang ini kita gunakan untuk penjaringan kasus suspek COVID. Sementara yang rawat jalan. Kalau itu kemarin memang ada disampaikan oleh Pak Kadis bahwa salah satu yang alternatif adalah gedung yang di samping puskesmas ini. Selain yang info yang saya terima itu adalah Rusunawa. Jadi masih ada beberapa alternatif. Jadi belum pasti bahwa nanti itu akan digunakan, masih dalam bentuk wacana alternatifnya. Kalaupun itu kalau dari segi efektivitas sebenarnya kalau dari daya tampung nggak seberapa. Berapa memang Pak? Kalau untuk bed belum ada bednya di situ. Itu masih dalam bentuk ruangan kosong, itu kan ada beberapa ruangan yang nggak terpakai. Kalau untuk berapa bed di situ kami belum tahu karena belum ada bednya kan. Kalau pakai misalnya bed standar tuh mungkin kira-kira bisa ada berapa Pak? Ada 10 kah? Muat? Lebih. Sekitar 15-20 mungkin. 15-20 ya. Cuman kan kalau dari segi ini 15-20 ini kan kalau menurut saya antara biaya yang kita keluarkan kemudian tenaga yang kita standby kan hanya merawat 40 ini kan menurut saya kurang efektif gitu. Seharusnya lebih. Dari Kalimantan Utara kita beralih ke Papua, Tribuners. Angka kematian pasien akibat terpapar COVID-19 atau Corona di Kabupaten Manokwari, Papua Barat terus mengalami kenaikan. Petugas pemulasaran hingga penguburan jenazah pun kewalahan. Hal tersebut diakui oleh Rian Sandika, seorang pekerja tukang di pemakaman pasien COVID-19 di Arfai, Distrik Manokwari, Selatan Kabupaten Manokwari. Bahkan menurutnya hampir setiap hari tidak terlewatkan ada bunyi pemakaman jenazah COVID-19. Kabar selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis kami dari Tribun Papua, Safwan Asari Raharusun, yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo Dia. Ya, Safwan, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi pemakaman pasien COVID-19 di Manokwari saat ini? Ya, baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Terkait dengan pemakaman pasien COVID di Kabupaten Manokwari sendiri sudah telah mengalami kenaikan di beberapa minggu terakhir ini. Sebab menurut keterangan dari tukang dan juga sejumlah masyarakat di lapangan, setiap harinya itu hampir mereka melihat ada pemakaman pasien COVID di Kabupaten Manokwari. Dea. Iya. Lalu, Safwan, seperti apa perkembangan angka kematian pasien positif COVID-19 di Kabupaten Manokwari sendiri? Ya, baik Dea dan juga Tribuners. Untuk pasien COVID secara keseluruhan di Provinsi Papua Barat, saat ini sudah mengalami kenaikan hingga mencapai 273 orang yang meninggal dunia.
Kalau untuk Provinsi Papua Barat sendiri, ada 2 kabupaten kota yang mengalami kenaikan, yaitu masih ada di urutan pertama dan kedua, yaitu Kota Sorong dan juga Kabupaten Manokwari. Kalau untuk Kabupaten Manokwari sendiri sudah sekitar 40 orang, sekitar 54 orang meninggal dunia. Pantauan saya di lapangan, menurut keterangan dari sejumlah masyarakat, luasan halaman pemakaman yang disiapkan oleh pemerintah saat ini telah hampir nyaris full oleh pemakaman khususnya pasien COVID-19. Baik, lalu apakah pemerintah sudah ada rencana untuk menambah lapangan untuk penguburan pasien COVID-19? Salvan. Baik, Tribunes, untuk sampai sejauh ini saya sedang berusaha untuk menghubungi gugus tugas dan juga sejumlah pemerintah di Kabupaten Manokwari. Namun hingga saat ini mereka enggan untuk memberi komentar terkait dengan penambahan lahan tersebut. Iya, baik. Terima kasih rekan wartawan Tribun Papua, Salvan Azari, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Pikir itu memang terutama ya kita jaga kesehatan kita, fisik ya toh. Kalau fisik kuat ya mudah-mudahan lah kita ya, di samping itu juga kita harus menghindari juga ya toh. Ya, kita kan nggak tahu maksudnya COVID ini apa. Memang yang jelas itu COVID itu ada ya toh. Tapi yang penting hanya patuhi protokol ya. Iya, patuhi protokol ya. Masalah yang info-info yang orang bilang ada yang meninggal di COVID kan, ya kita nggak tahu juga itu kalau masalah itu ya toh. Tapi yang ada yang realitasnya kan ada yang meninggal, terus dibawa dengan mobil jenazah datang. Ya, tapi kami di lapangan ya selama saya kerja hampir 3 minggu ini memang termasuk ya hampir tiap hari ada ya. Iya. Kemarin barusan bulan Juli. Ya pokoknya selama saya kerja di sini tuh cuman mungkin satu atau 2 hari saja yang waktu itu terlewatkan begitu tuh. Iya, hampir tiap hari. Itu yang makam-makam itu sudah penuh semua, Pak. Yang muslim ya? Muslim terus Kristen. Ini sudah sekitar berapa ini? Wah, ini saya juga ini mulai yang dari depan ini puluhan ini ya. Iya, depan, terus yang di belakang itu. Itu kan waktu itu digali dengan Eksa. Sekarang sudah penuh semua itu. Di Muslim juga? Iya, di Muslim juga. Siap. Yang penting hanya standar kesehatannya harus ini. Iya. Terus juga kan maksudnya ini macam apa, keluar pergi kayak mungkin kebanyakan yang apa Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com. Kita menuju ke kabar selanjutnya. Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek hari ini, Rabu 28 Juli 2021. Dengan terdakwa yakni mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Sidang hari ini mengagendakan pembacaan surat tuntutan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Juliari. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan tribunnews.com Danang Triatmojo yang akan melaporkan. Halo Danang. Ya Danang, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, bisa diinformasikan apa tuntutan jaksa penuntut umum dari KPK kepada Juliari Batubara hari ini? Ya, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara hari ini dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda 500 juta subsidi 3 tahun kurungan. Jaksa, maksud kami 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum dari KPK menyatakan
Juli Peter Batubara melakukan korupsi pengadaan bansos sembako COVID-19 Jabodetabek tahun anggaran 2020. Terdakwa melakukan perbuatan korupsi bersama kedua anak buahnya, yaitu kuasa pengguna anggaran Adi Wahyono dan pejabat pembuat komitmen Kemensos Matius Joko Santoso. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, Juliari terbukti menerima uang fee sebesar 32,48 miliar melalui kedua anak buahnya itu. Uang fee bersumber dari PT Tiga Pilar Agro Utama, PT Petani, dan perusahaan lainnya, karena perusahaan tersebut mendapatkan proyek sebagai vendor penyedia paket bansos sembako. Jaksa turut meminta hakim mencabut hak politik Juliari Batubara atau hak dipilih sebagai pejabat publik selama 4 tahun, terhitung setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana pokoknya. JPU juga menuntut Juliari membayar uang pengganti kepada negara sebesar 14,5 miliar. Bila tak diganti dalam waktu sebulan setelah hukuman ingkrah, maka harta benda Juliari akan dilelang untuk menutup pembayaran tersebut. Jika masih kurang, maka hukuman Juliari ditambah 2 tahun pidana penjara. Iya, lalu apa saja pertimbangan dari jaksa sehingga menuntut Juliari dengan pidana 11 tahun penjara, Danang? Ya, adapun dalam menjatuhkan tuntutannya tadi, jaksa penuntut umum mempertimbangkan 2 hal, yaitu hal yang memberatkan dan hal meringankan. Terkait hal memberatkan, Juliari selaku Menteri Sosial dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi perbuatan Juliari juga dilakukan saat kondisi darurat bencana pandemi COVID-19. Juliari juga dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses persidangan. Dia pun tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Demikian. Iya. Lalu, Danang, apakah sudah ada tanggapan dari Juliari ataupun penasihat hukumnya atas tuntutan jaksa penuntut umum ini? Ya, menanggapi tuntutan ini, Juliari tadi yang terhubung secara daring dari rutan KPK menyatakan bakal mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum Juliari, Magdir Ismail, mereka keberatan terhadap sejumlah hal dalam surat tuntutan jaksa. Salah satu poin yang disanggah yaitu terkait penerimaan uang dari PT Bumi Pangan Dikdaya. Menurut JPU, JPU itu dalam menjatuhkan tuntutannya terlalu bertumpu pada keterangan anak buah Juliari, yakni Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso, dan justru mengabaikan keterangan dari saksi-saksi lainnya. Demikian, Dea. Iya, baik. Terima kasih rekan wartawan tribunnews.com dan Nang Tri Atmojo untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribunnews, kita beralih ke Jawa Barat. Pelaksana tugas Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor KPK pada Selasa 27 Juli kemarin. Hengki, yang juga dikenal sebagai artis itu, diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat atau KKB tahun 2020 dengan tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif yakni AA Umbara Sutisna. Pemeriksaan terhadap Hengki Kurniawan ini juga telah dibenarkan oleh PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Jabar, Hilman Kamaludin, yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Halo Hilman. Selamat sore. Ya Hilman, bisa Anda jelaskan bagaimana Bupati Bandung Barat, ya PLT Bupati Bandung Barat maksud saya, Hengki Kurniawan ini bisa diperiksa oleh KPK terkait kasus apa, juga bisa Anda lebih jelaskan secara detailnya? Oke Nela, saat itu PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung Barat saat Bupati sebelumnya Umbara Sutisna ditetapkan sebagai tersangka gitu dalam kasus pengadaan barang pandemi COVID-19 ini. Maka untuk menggali keterangan dari Hengki Kurniawan, pihak KPK kemarin memanggil Hengki Kurniawan untuk menggali informasi terkait kasus tersebut. Ini Nela. Iya. Lalu Hilman, keterangan apa yang sebenarnya ingin digali oleh KPK dalam pemeriksaan Hengki Kurniawan kali ini? Ya, tadi saya sempat menghubungi juru bicara KPK Ali Fikri gitu, bahwa Hengki Kurniawan didalami terkait keterangannya bahwa Hengki Kurniawan sempat bekerja sama gitu dalam kasus tersebut gitu. Namun hal itu belum dijelaskan lebih rinci gitu oleh Hengki Kurniawan. Seperti itu Nela.
Ya, lalu bagaimana saat Hengki diperiksa ini dengan roda pemerintahan Pemda KBB sendiri? Karena pasti ada agenda atau kegiatan harus yang diundur atau bahkan dibatalkan karena yang bersangkutan tidak bisa melakukannya. Oke, berdasarkan pantauan saya tadi di Pemda Bandung Barat bahwa Hengki Kurniawan sempat tidak menghadiri beberapa agenda penting kemarin gitu. Salah satunya diantaranya menghadiri agenda kegiatan dengan anggota TNI gitu. Sehingga agenda tersebut harus diundur gitu untuk hari besok diundur. Sehingga beberapa agenda Hengki Kurniawan sempat tertunda juga untuk hari kemarin. Begitupun dengan hari ini. Untuk hari ini kantornya terlihat kosong dan tidak ngantor gitu Hengki Kurniawan. Sampai saat ini belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal ini. Demikian dia. Iya, Hilman, berdasarkan informasi yang Anda himpun, apakah ASN dan pejabat di Pemda KBB lainnya mengetahui saat Hengki Kurniawan ini diperiksa oleh KPK? Iya, kemarin saya menghubungi Kabag Humas Pemda Bandung Barat, Agus Ganjar Hidayat, bahwa beliau kemarin belum mengetahui gitu terkait pemeriksaan ini. Namun Agus membenarkan bahwa Hengki Kurniawan sempat ada agenda di Jakarta untuk menghadiri kegiatan, namun beliau belum mengetahui secara pasti terkait kegiatan di Jakarta tersebut. Namun hari ini dikonfirmasi bahwa Agus Ganjar membenarkan bahwa kemarin Hengki Kurniawan diperiksa oleh KPK. Demikian. Ya. Lalu setelah diperiksa oleh KPK, kemana Hengki Kurniawan ini berada sekarang? Apakah langsung menghadiri kegiatan yang sebelumnya sempat tertunda itu atau bagaimana, Hilman? Berdasarkan keterangan masih dari Kabag Humas Pemda Bandung Barat bahwa hari ini Hengki Kurniawan tidak datang ke Pemda Bandung Barat dan tidak ada juga agenda yang penting gitu untuk dihadiri Hengki Kurniawan. Berdasarkan keterangan dari Agus Ganjar bahwa Hengki Kurniawan hari ini tetap berada di rumah dinasnya sehingga tidak ada kegiatan apapun yang dihadiri Hengki Kurniawan hari ini. Demikian ya. Iya, lalu selain Hengki Kurniawan, siapa lagi yang diperiksa KPK untuk menggali informasi terkait kasus bansos ini? Sejak beberapa bulan yang lalu, KPK memeriksa beberapa pejabat di lingkungan Pemda Bandung Barat, mulai dari Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pariwisata, dan staf-stafnya gitu, dan termasuk dari pihak swasta juga. Pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor Pemda Bandung Barat sendiri, itu terutama di lantai 3 Sekta Kabupaten Bandung Barat, di sekitar kantor Bupati Bandung Barat. Ada beberapa staf dari Dinas Sosial juga, gitu, staf dari Hengki Kurniawan juga pernah ada PNS, namun Hengki Kurniawan saat itu belum diperiksa KPK. Baru kali ini beliau diperiksa oleh penyidik KPK sendiri gitu ya. Ya, baik Hilman. Lalu untuk kondisi terkini dari kantor Pemkab Bandung Barat ini sendiri, terutama di kantor Bupati pasca Hengki Kurniawan diperiksa ini bagaimana? Ya, berdasarkan pantauan saya tadi di sekitar gedung Sekta KBB lantai 3 itu tidak ada aktivitas kedinasan sama sekali gitu, terutama di kantor Bupati Bandung Barat sendiri gitu. Namun ada beberapa orang yang mempersiapkan agenda yang sempat tertunda tadi gitu, yaitu agenda dengan kegiatan sosial dari anggota TNI seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jabar Hilman Kamaludin untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya. Kita berlanjut ke kabar berikutnya, Tribuners. Bersamaan dengan perayaan Hari Anak Nasional, launching vaksinasi untuk usia 12 hingga 17 tahun dilaksanakan di Kabupaten Majalengka hari ini, Rabu 28 Juli. Ribuan pelajar ditargetkan mengikuti vaksinasi COVID-19 pada hari ini. Dan untuk mengawalinya, sebanyak 50 santri usia 12 hingga 17 tahun dari Pondok Pesantren Santi Asromo di Desa Pasir Ayu, Kecamatan Sindang mengikuti vaksinasi tersebut. Kegiatan vaksinasi ini juga dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui virtual. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Cirebon, Eki Yulianto yang akan melaporkan. Halo Eki. Halo Dea. Eki, berdasarkan pantauan Anda tadi, bagaimana antusias pelajar untuk mengikuti vaksinasi yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Majalengka hari ini? Ya, menurut baik ya, ada sebanyak 50 pelajar dari santri Pondok Pesantren Santi Asromo yang mengikuti vaksin COVID-19 ini. Ya, pantauan saya di lokasi, mereka sangat antusias untuk disuntik secara bergiliran. Terlihat dalam pantauan saya di lokasi juga tidak ada
yang merasa ketakutan untuk disuntik. Bahkan ada dari mereka yang terlihat sumringah pasca disuntik. Dalam pelaksanaan vaksinasi itu, Wakil Bupati Majalengka Tarsono Demardiana meninjau langsung dengan didampingi pejabat dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kepala Dinas Kesehatan Majalengka itu sendiri. Tarsono mengapresiasi para pelajar yang sangat antusias mengikuti vaksinasi ini. Ia berharap dapat diikuti oleh seluruh pelajar di Majalengka yang mana ditargetkan 99.000 pelajar bisa divaksin. Sementara dalam sehari 2.600 pelajar bisa divaksin. Demikian deh. Iya. Lalu dengan dimulainya vaksinasi COVID-19 untuk kalangan pelajar ini, apakah ini juga menjadi sinyal pembelajaran tatap muka di sana akan segera kembali digelar? Eki. Ya, pembelajaran tatap muka akhirnya menjadi sebuah harapan ya bagi seluruh masyarakat di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Beberapa pelajar yang berhasil saya wawancari juga berharap dengan vaksinasi yang mereka lakukan, pemerintah dapat kembali mengambil kebijakan untuk menggelar KBM tatap muka. Kita ketahui bahwa kurang lebih 1 tahun para pelajar harus menerima ilmu yang diberikan oleh gurunya lewat daring ya. Namun jika hal itu terlalu lama dilakukan, akan berdampak buruk juga terhadap generasi muda ke depan. Oleh karena itu, semoga dengan gelaran vaksinasi COVID ini untuk para pelajar di Majalengka ataupun di seluruh Indonesia, pembelajaran tatap muka kembali dilakukan. Itu harapannya, dia. Iya, lalu apakah sudah ada informasi hingga saat ini berapa cakupan dari vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Majalengka sendiri, Eki? Ya, menurut data dari Dinas Kesehatan Majalengka per 27 Juli 2001 kemarin, serapan pelaksanaan vaksinasi sendiri tercatat jumlah kumulatifnya sasaran sebanyak 140.650 dengan penyerapan vaksinasi dosis pertama mencapai 98.566 atau 9,41%. Sedangkan dosis kedua mencapai 42.083 atau 4,2%. Jumlah tersebut terdiri dari kategori tenaga kesehatan, petugas publik, lansia, serta sasaran masyarakat rentan atau umum. Ya, dari tenaga kesehatan berjumlah 7.470, dosis pertama serapan 3.932 atau 92% jumlahnya. Sedangkan dosis kedua yakni 3.538 atau 82%. Serapan vaksinasi petugas publik mencapai 86.887 orang. Pada dosis pertama vaksinasi ada sekitar 58.879 atau 128%. Sedangkan dosis kedua mencapai 28.008 atau 61%. Ya, sedangkan untuk lansia sendiri sudah mencapai target sebanyak 13.913. Pada dosis pertama mencapai 9.000 sekian atau 8%, dan dosis kedua mencapai 4.152 atau hanya 3%. Sedangkan sasaran untuk masyarakat rentan atau umum sudah mencakup 32.320 vaksin dosis pertama, sedangkan 25.935 atau 3% dosis kedua itu dilakukan. Ya, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mengakui bahwa vaksinasi ini masih jauh dari harapannya ya, makanya ke depan Dinas Kesehatan akan terus meningkatkan vaksinasi sehingga semua masyarakat bisa segera divaksin. Demikian ya. Ya, baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Bupati Majalengka Tarsono Demardiana. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Bisa dijelaskan kondisi pada saat ini pelaksanaan vaksinasi? Apakah ini salah satu strategi untuk mencegah bertambahnya ke kalangan anak-anak? Ya, ini sangat tepat momentumnya di Hari Anak. Kita berikan vaksin kepada anak-anak kita usia 12 sampai 17 tahun. Ini launching di Santi Asromo. Di sini 50 orang anak, dan secara keseluruhan di tiap kecamatan kita juga diadakan launching. Namun tentunya tempatnya tidak di puskesmas ya, tapi kita coba dikoordinir anak-anak kita untuk bisa melaksanakan vaksin, karena di lapangan ada mulai terpapar anak-anak kita, sehingga anak-anak kita di Hari Anak ini sebagai
starting point saja bahwa anak-anak kita di Majalengka harus tumbuh sehat dan tidak terpapar COVID-19. Alhamdulillah berjalan dengan baik, namun ada juga di beberapa tempat yang karena memang ini baru launching dan kita diperlukan mobilisasi pendekatan yang nama juga anak-anak. Kita juga ya anak-anak juga kadang-kadang takut disuntik ya, orang tua aja ada yang takut apalagi anak-anak. Nah ini memerlukan strategi khusus pendekatan ke anak-anak kita agar mau untuk divaksin, saya kira kita kerjasama. Dari Cirebon kita beralih ke Jambi. Kasus COVID-19 varian Delta kini terkonfirmasi masuk ke wilayah Provinsi Jambi. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Jambi, Johan Syah. Konfirmasi itu mereka terima dari Lembaga Biologi Molekuler Eichmann, Profesor Dr. Amin Subandrio. Penanggung jawab tes PCR RSUD Raden Matahir, Dr. Sotianingsih dalam kesempatan sama menyebut hasil itu merujuk pada 454 sampel yang pihaknya kirim ke LBM Eichmann pada 26 Juni 2021 lalu. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jambi, Mareza, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Mareza. Ya, halo, selamat sore deh. Ya Mareza, bisa Anda jelaskan bagaimana virus corona varian Delta ini bisa diketahui sudah sampai ke Provinsi Jambi? Ya, ini berdasarkan dari hasil spesimen yang diujikan di laboratorium LBM Eichmann pada 26 Juni lalu dikirimkan, dan kemarin tim Satuan Tugas menerima hasilnya. Dari 454 spesimen yang dikirimkan, ada 7 diantaranya terkonfirmasi positif virus corona varian Delta. Tadi juga kami sempat melakukan wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Raden Matahir. Mereka menyampaikan bahwa spesimen sebanyak 454 ini didapati dari pasien COVID-19 dari Januari sampai Mei yang dicurigai terkonfirmasi terjangkit virus corona varian Delta ini. Iya, Mareza. Lalu apakah ada informasi terkait kondisi pasien yang terkonfirmasi virus corona varian Delta di sana? Sampai saat ini tim Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Jambi masih melakukan tracking untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi pasien yang terkonfirmasi ini, karena memang sampel spesimen yang diujikan itu dari bulan Januari sampai Mei lalu. Jadi memang masih melakukan tracing untuk mendapatkan tindakan penanganan yang paling tepat nantinya dia. Iya, lalu bagaimana dengan kesiapan fasilitas kesehatan di Provinsi Jambi sendiri untuk menangani masuknya virus COVID-19 varian Delta sejauh ini, Mareza? Oke, saat ini beberapa rumah sakit memang sudah menambah tempat tidur ada beberapa rumah sakit yang menambah tempat tidur, maksudnya. Tadi Satuan juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Jambi juga mengonfirmasi ada sekitar 360 tempat tidur yang tersisa saat ini. Namun selain itu juga Satgas masih berusaha untuk mendorong masyarakat untuk mendorong supaya melakukan vaksinasi juga, menjaga protokol kesehatan juga, dan hanya seperti itu dia. Ya, Mareza, lalu apa langkah yang diambil pemerintah dalam menangani hal ini? Langkah yang diambil sampai saat ini memang prosesnya masih banyak ke tracing ya, karena memang identitas pasien belum bisa dipublikasikan karena masih dalam proses tracing tadi. Namun pemerintah saat ini juga mengimbau agar masyarakat tetap disiplin menjaga protokol kesehatan sebagaimana disampaikan tadi oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Juga sempat kami wawancari bagaimana dia mengimbau masyarakat, mendorong masyarakat agar masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan. Demikian dia. Ya, baik, Mareza. Dan Tribuners, rekan jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara bersama juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Jambi, Johan Syah. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selamat bagi kita semua. Saya atas nama tim Satgas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi akan menyampaikan beberapa hal. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Dr. Sauti.
bahwa dapat kami sampaikan bahwa pihak Rumah Sakit Raden Matahir sudah mengirimkan sampel sebanyak 454 orang kepada lembaga biologi molekuler JITMEN yang Dr. Amin Subandrio, dan hasil sampel kita yang diduga itu ada virus Delta, hasilnya setelah kita kirim berapa lama, pertanggal 26 Juli kemarin secara fisik itu suratnya sudah sampai ke Direktur Rumah Sakit Raden Matahir. Dapat kami sampaikan dari hasil laporan penelitian dari lembaga JITMEN itu dapat disampaikan bahwa di Provinsi Jambi terdapat varian virus baru yaitu Delta, atau satu varian itu AI1 sebanyak 2 orang, dan virus Delta dengan spekulasi yang AI3 itu sebanyak 5 orang. Dengan demikian di Provinsi Jambi ini yang saat ini ditangani oleh Rumah Sakit Raden Matahir itu varian baru itu ada 7 orang. Untuk secara teknis bagaimana laporan ini? Tribuners, kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. Jumlah pasien COVID-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri di daerah istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Dalam rentan waktu hampir 1 bulan, tepatnya di bulan Juli ini tercatat ada 639 pasien isoman yang meninggal setelah terpapar COVID-19. Fenomena ini terjadi di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang terus terjadi di wilayah ini. Kabar selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis kami dari Tribun Yogyakarta, Yuwantoro Windu Aji. Halo, Toro. Halo, Dea. Ya, Toro, bisa Anda jelaskan sebenarnya apa penyebab tingginya angka kematian pada pasien isolasi mandiri di wilayah daerah istimewa Yogyakarta? Baik, jadi tingginya angka kematian pada pasien yang menjalani isoman menurut Wakil Komandan Posko Dukungan Operasi Satgas COVID-19 DIY Indrayanto, ini dikarenakan karena masyarakat masih banyak yang memilih untuk menjalani isolasi di rumah ketimbang datang ke shelter. Karena ketika ada pasien bergejala menjalani isoman di rumah dan kondisinya memburuk, mereka lantas tidak terpantau oleh petugas medis. Sehingga banyak kemudian pasien itu datang ke rumah sakit ketika kondisinya terlanjur memburuk dan akhirnya tidak tertolong. Ini juga menjadi permasalahan, terlebih kondisi keterisian di 27 rumah sakit rujukan di DIY masih tergolong penuh sehingga pasien itu harus mengantri untuk mendapatkan perawatan. Dengan demikian harapannya pasien COVID-19 yang merasa dirinya bergejala sebaiknya bisa langsung datang ke shelter untuk dapat penanganan lebih lanjut. Demikian, Dea. Iya. Lalu bagaimana dengan kondisi ketersediaan shelter isolasi di DIY? Baik, untuk kondisi ketersediaan shelter sendiri di DIY ini masih tergolong lowong. Dari sekitar 55 shelter yang disiapkan pemerintah, yaitu kapasitasnya 2.400 orang dan saat ini telah tergunakan sekitar 1.100 orang. Sehingga masih tersisa cukup banyak, yakni sebanyak 1.300 orang. Inilah yang sedang didorong oleh pemerintah daerah setempat untuk mendorong pasien yang menjalani isoman untuk segera dapat memanfaatkan shelter yang tersedia, karena untuk memanfaatkan fasilitas ini sama sekali tidak dipungut biaya dan pasien juga mendapatkan bantuan obat-obatan dan permakanan. Demikian, Dia. Iya. Lalu apakah sudah ada upaya yang ditempuh pemerintah untuk menekan angka kematian pada pasien isoman di DIY, Toro? Ya, berdasarkan wawancara dengan posko dukungan, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mengencarkan upaya edukasi dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan shelter karantina yang disiapkan.
Selain itu, petugas kesehatan seharusnya juga bisa lebih mendorong kepada warga yang menjalani pemeriksaan dan ternyata hasilnya positif, sebaiknya bisa langsung diarahkan untuk menjalani isolasi di shelter. Selain itu, perlu dipastikan juga rumah yang ingin menjalani isoman itu benar-benar memenuhi persyaratan untuk dijadikan tempat karantina. Misalnya kamar mandi itu tidak boleh dipakai bergantian antara pasien positif dengan penghuni rumah lain. Karena pelaksanaan isoman yang tidak sesuai prosedur dengan mematuhi persyaratan ini justru dapat memperparah penularan COVID-19 karena pasien berpotensi menulari virusnya ke penghuni rumah lainnya. Selain itu, saat ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X juga telah berupaya untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari 100 orang berupa dokter dan nakes yang nantinya ditugasi untuk mengawasi pasien COVID-19 yang menjalani isoman. Demikian. Ya baik Toro. Lalu untuk selanjutnya bisa Anda informasikan terkait perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 di DIY? Untuk tren penularan hari ini, menurut laporan gugus tugas DIY, dilaporkan penambahan sebanyak 2.282 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi saat ini totalnya menjadi 112.459 kasus. Sedangkan untuk angka kematian secara umum juga masih mengalami lonjakan, di mana dilaporkan ada 67 kasus meninggal, sehingga total kasus meninggal di daerah ini totalnya menjadi 3.174 kasus. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Widoaji untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan